Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, kumpulan cerita horor yang akan membuat kita semakin mengerti bahwa sesungguhnya kita berdampingan dengan mereka. Balik lagi bareng gue Saputra. Nah, kali ini kita main di pekarangan rumahnya Bang Arya Sena. Halo Bang. Halo. Ketemu terus. Alhamdulillah. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, selalu sehat. Sehat. Walaupun tadi agak pakai koyok dulu ya. Iya bener, pakai dikasih tahu. Jadi gimana nih Bang nih? Kira-kira buat kali ini nih ada cerita apa nih? Seperti yang gue pernah janjikan ya, gue akan kan lu waktu itu udah dapet cerita Merapi ya. Karena dari Merapi itu sambungannya Merbabu. Merapi 2010 buat kalian yang lupa atau belum nonton dulu video sebelumnya. Iya, dari Merapi. Setelah selang istirahat 1 hari, kita langsung ke Merbabu waktu itu. Ya, cuman 1 malam sih kejadian yang ininya. Emang cuman 21 gue 2 hari 1 malam di Merbabu. Tapi yang semalamnya ini, wow, amazing. Gitu. Karena memang dari video yang Merapi itu juga banyak yang nanya sih tentang kelanjutan dari cerita itu ya. Nah, di sini akan diceritakan oleh Bang Arya Sena dari Merapi itu lanjut ke pendakian ke Merbabu. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa buat dukung terus channel ini. Nggak bosan-bosan juga buat terus ingetin buat subscribe. Yuk, bisa bantu subscribe channel ini biar terus berkembang ya Bang. Betul, subscribe dong, jangan cuma nonton. Iya. Karena gua akan sering banget di sini nih di channel ini. Mantap, pokoknya terus dukung channel ini. Langsung saja, inilah dia kisahnya. Assalamualaikum ya, sobat-sobat kita berdampingan. Alhamdulillah atas izin Allah dan kasih sayang Allah, malam ini gue masih bisa berjumpa dengan rekan-rekan dari kita berdampingan. Dan juga tentunya ada bonus cerita di sini. Kemampuan untuk bercerita dan kemampuan untuk bisa berkumpul juga bersilaturahmi tentunya juga tak lepas daripada kasih sayang Allah kepada kita. Sungguh luar biasa. Dalam kesempatan ini pun gue akan melanjutkan cerita gue di Gunung Merapi pada tahun 2010. Cerita ini tentunya sudah melewati proses ini ya, dari Badan Sensor Negara tuh sudah aman gitu. Karena kalau tidak lulus Badan Sensor Negara pun sebenarnya nggak bisa lulus nih cerita. Oke ya, kita masuk ke cerita. Jadi begini. Setelah gue turun dari Merapi, ya, di Merapi itu kan seperti teman-teman udah pernah dengar di cerita sebelumnya, gue mengalami kejadian yang cukup luar biasa, di mana ternyata pendakian Merapi ini adalah penyelesaian masalah daripada yang Neng hadapin selama ini, tetapi dia tidak terbuka sama gue. Sampai pada akhirnya di lokasi terjadilah kisah yang gue ceritakan dengan segala macam isinya sampai kita kembali lagi. Tetapi setelah turun sebenarnya gue udah pengen balik waktu itu ke Bandung, tapi karena si Neng nanggung katanya, sok aja lah, toh ini kan udah beda gunung, pikiran gue tetanggaan lah, ini kan Merapi di sini, Merbabu di sini kan. Akhirnya setelah kita istirahat 1 malam di base camp Merapi itu di Selo, istirahat sambil ngobrol-ngobrol. Sempatlah gue bahas itu beberapa kejadian sama pendaki di bawah, dan kebetulan ada pendaki yang mengatakan mereka tuh ada yang melihat waktu maghrib ada letusan Merapi yang pekat. Nah, jadi sempat dilihat nih sama pendaki yang di bawah, katanya memang betul ada letusan Merapi itu cukup pekat, dan saat itu para pendaki yang nggak naik waktu itu belum naik ya, itu sempat khawatir dengan keadaan tersebut. Tapi ternyata alhamdulillah ya, nggak apa-apa, karena gue posisi juga ada di atas kan, posisinya waktu itu pas di atas pasar Bubrah sedikit. Udah setelah ngobrol-ngobrol itu malam gue istirahat, besok paginya kita turun tuh jalan kaki ke bawah ke Pasar Selo. Dari Pasar Selo nanti kita nyebrang ke arah Kodim apa Koramil ya. Nah, nanti kita ikutin jalan terus naik sampai ke apa tuh jalur Merapi dari Selo itu. Selo juga apa namanya? Yang jelas ada nama dusun, cuman berbeda dari yang namanya Merapi. Intinya tuh kita sama-sama turun di Selo. Jadi kita jalan itu sekitar, gue jalan kaki soalnya bro, jalan kaki nih bener-bener edan, jalan kaki.
Itu sekitar apa ya? Sekitar 1,5 jam mungkin jalan kaki. Mana pagi-pagi, panasnya kan asik banget tuh. Kan biar romantis waktu itu bilang. Waktu di Merapi emang romantis bro, soalnya sore kan kita sampai selonya. Kalau ini pagi menjelang siang, elah panas banget, garing ya. Mana jalur enek banget pakai G. Kalau ya awal sih waktu baru-baru kita ninggalin Kodim apa Koramil lah antara itu ya. Itu nggak terlalu nggak terlalu parah jalannya. Cuman menjelang ke base camp nanti di ujung ya, di ujung desa itu baru tuh enek kan pakai G, bener-bener itu pakai G, pakai C, pakai D gitu kan. Enek tuh pokoknya parah dah. Sekitar 1,5 jam akhirnya kita sampai. Itu udah agak siang kan, udah agak siang karena capek jalan dari aspal bawah ya, jalan raya Selo sampai ke lokasi pendakian itu ke base camp. Kita istirahat dulu. Saat itu kebetulan pas sampai itu hujan. Pas gua sampai itu yang dari terik, matahari terik, begitu sampai tuh hujan. Ya udah neduh dulu dong. Neduh sekaligus istirahat, terus kita registrasi. Itu sekitar 1 jam lah sambil nunggu hujan. Itu belum ada pendaki tuh. Jadi masih gua aja berdua masih Neng. Nah, setelah hujan berhenti itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 3 atau jam 4 ya. Oh, itu malam gua ini karena hujannya sampai sore, Bro. Salah gua, hujannya sampai sore. Jadi itu malam, itu hari gua nggak naik karena udah kesorean. Dan memang nggak boleh juga waktu itu. Karena lagi rawan-rawannya ini kalau nggak salah tuh ada rampok apa-apalah. Nah, pokoknya rawan lah waktu itu. Merbabu saat itu lagi rawan. Jadi karena gue berdua doang dan kita udah agak sore, udah sekitar jam 4 hujan berhenti, akhirnya kita nggak boleh naik. Udah kita bermalam dulu semalam di pos ini nih, pos pendaftaran ini. Gue nggak tahu nama desanya apa, gue lupa deh. Coba searching sendiri aja lah. Pokoknya nama desa yang kalau kita naik Merbabu tuh dari Selo. Mungkin Selo juga kali ya, gue nggak tahu juga. Nah di situ kita istirahat semalam. Biasalah ini malam kita istirahat karena memang sebelumnya itu capek ya, naik dari Merapi terus jalan kaki, nggak ada yang spesifik lah. Malam itu ada rombongan pendaki datang sekitar 7 orang. Itu dari mana gue lupa ya, apa dari Jogja apa dari Semarang gue lupa. Kita gabung sama mereka ngobrol-ngobrol, tapi mereka pas naik nggak bareng sama gue besokannya. Intinya itu malam sekitar jam 9 atau jam 10 gue tidur. Sampailah pagi, sampai sekitar jam 7 ya, jam 7 kita baru bangun. Karena kemarinnya kita udah registrasi, jadi ketika bangun jam 7 itu gue masak, gue preparing makanan untuk di jalan. Selesai gue masak nasi yang untuk di jalan sama gue makan mie instan yang di bawah ini, kita langsung berangkat naik. Nah itu sekitar jam setengah 8-an lah, atau jam 8 kurang. Dari desa terakhir ini dulu ada gapura. Nah nanti jalanannya tuh masih pasir-pasir gitu kan, tanah campur pasir masuk hutan pinus. Itu kalau nggak salah dia langsung naik. Nanti baru agak landai nih. Gue lupa ya pos-pos berapanya aja. Yang gue ingat tuh Sabana 1, Sabana 2. Jadi nanti kita naik ke hutan pinus, terus agak datar. Ya kira-kira setengah jam tuh naik hutan pinus. Ya enak jalan, namanya sama cewek cantik ya jalan asik kayak. Masih kebayang kadang-kadang kejadian di Merapi, masih kebayang itu karena masih anget banget kan bro. Tetapi di sini si Neng tuh udah posisinya dia udah fun, dia udah happy banget, kayaknya dia udah terlepas dari beban yang berat lah, beban yang selama ini menghimpit dia. Tetapi akhirnya bisa selesai juga. Jadi ketika naik Merbabu ini kayaknya dia fun, tapi guanya tertekan. Karena kejadiannya benar-benar membekas di dalam hati gua. Ya terserah, masalah mau percaya mau enggak, ya monggo aja gitu kan. Karena kan nggak tiap orang nih bisa ngalamin kejadian kayak gini. Apalagi ini kejadian-kejadian yang sifatnya memang di luar nalar, di luar akal, tidak bisa digunakan logika di dalam mencernanya. Kejadian yang gua sendiri tidak pernah berpikir ya, mengira gua akan mengalami sesuatu yang dahsyat gitu. Gue kejadian yang bener-bener gue apa ya, logika gue juga nggak nyampe pada saat itu waktu kejadian di Merapi itu. Ini jadi membekas banget dalam perjalanan gue di Merbabu ini karena baru kan.
Di perjalanan ini ya begitu di jalan yang datar, nanti sebelum kita belok terus naik agak terjal, itu gue sempat break dulu di sini, break sebentar karena gue capek pikiran sih sebenarnya, bukan capek fisik, karena waktu itu gue juga cuman bawa depek istirahat. Kalau nggak salah inilah makan cemilan, minum, naik. Nah nanti kalau nggak salah pos satunya dia naik terus agak terbuka bro, baru ntar belok ke kiri tuh, naik agak nanti landai sampai nanti kita hutannya tuh udah agak terbuka. Nah ketika sampai di punggungan nih, di atas punggungan yang terbuka tadi, gue di sini istirahat dulu, gue masak bro, karena nasinya kan udah dimasak di bawah kan. Jadi di atas ini gue tinggal masak pete sama jengsau, campur ikan teri. Nah si Neng ini kalau bikin sambal mantap. Mantap. Lengkap mulai itu. Lengkap. Itu jengkol udah kita rebus. Jadi bukan jengkol mentah nih. Jengkol itu udah kita rebus dari Bandung. Itu udah kita emang rebus. Rencananya tuh tadinya buat di Merapi. Tapi karena Merapi mengalami kejadian yang luar biasa mangcat, akhirnya ditunda kegiatan masak-masakannya. Nah kesempatan masaknya tuh di Merbabu. Kejadian begitu buru-buru inget jengkol kan? Dan pada itu kejadian. Jadi di sini kita agak lama ya istirahatnya bro ya, kita agak lama istirahat karena memang mengolah makanan yang cukup lezat. Nah itu prosesi masaknya gue masih inget banget, dimana kita ngupas bawang ya, terus ngiris-ngiris cabe, menyiapkan bumbu dapur mulai dari serai, lengkoas, jahe, terus pokoknya segala macam bumbu jadi ya, ketumbar jadi, lada bubuk gitu kan. Wah di sini bener-bener gue juga seperti lepas dari beban berat. Kalau si Neng ini bener-bener udah lepas banget dari bebannya dia. Nah kalau gue baru di tempat ini rasanya tuh plong karena ada kesibukan masak. Udah gitu ketika bumbu itu mulai digoreng ya, mulai dimasak, itu wanginya juga kan mantep, semacam ada aroma terapi itu, aroma jengkol pri gitu kan. Pokoknya aroma jengkol dan pete yang dicampur ikan teri itu seperti ada aroma terapinya. Gue langsung nyaman banget, nyantai sambil nunggu tuh lauk mateng kan, gue nyantai, gue ngerokok. Kurang lebih setengah jam proses memasak lauk, juga masak teh manis ya untuk kita minum. Kita mulai makan bro. Enak benar ya, udara dingin ya di atas gunung. Nasinya itu masih hangat. Kenapa nasi yang gue bawa tuh masih hangat? Nih gue kasih tipsnya supaya kalau kita masak, misalnya kita masak di kaki gunung ya, di base camp, tetapi di tengah perjalanan saat kita mau makan itu masih hangat. Caranya, jadi ketika lo masak nasinya udah mateng, nestingnya ditutup rapet, bungkus pakai koran ya, bungkus pakai koran, bungkus lagi pakai plastik ya, ikat plastik yang rapet, bungkus lagi pakai baju. Nah kalau bisa bajunya 2 atau 3 itu bungkus yang rapet, ikat, masukin ke dalam depek itu sampai 6 jam ke depan ya, nasinya masih anget, masih ngebul di saat kita buka. Ini salah satu tips lo mau menikmati nasi anget di saat perjalanan tanpa harus masak di jalan. Masaknya udah di bawah, nasinya begitu dibuka masih anget. Gua garansi, bener-bener jaminan, asal bener ya. Bungkus pakai kertas ya, itu panas-panas masih nestingnya. Bungkus pakai kertas, terus bungkus pakai plastik, jadi supaya plastiknya nggak meleleh kan, ada kertas kan. Bungkus lagi pakai baju atau sweater, wah itu dijamin. Kalau penasaran coba bener, dijamin. Dan gue selalu kayak gitu. Nah bisa lo bayangin nih ya, di pos 1 atau pos 2 gue lupa lah. Di sini kita makan nasi anget plus jengkol, pete dan ikan teri. Bukan men. Gue jadi lapar nih. Itu enak banget. Ini prosesi makan bener-bener membuat gue lupa, membuat gue rileks ya sejenak dengan kejadian super horor yang gue alami di Merapi. Bagi teman-teman yang belum nonton ya, yang belum tahu, supaya ngerti alur dari cerita ini,
coba tolong tonton dulu Kisah di Merapi, Cinta Mati, Sang Pendaki, baru ikutin kisah ini supaya nyambung. Ya ada kok di channel Kita Berdampingan, ada. Insya Allah juga di channel ini gua akan selalu menjadi narasumber. Kita kembali lagi cerita ya. Itu ada lah mungkin kira-kira 1 jam gua di situ, 1,5 jam mungkin. Nyantai ya, bener-bener gue nikmatin pemandangan juga karena seingat gue di situ pemandangan cukup bagus, tempatnya tuh di atas terbuka, sebelah kanan itu ada punggungan agak terbuka, lembahnya juga cukup terbuka, sebelah kirinya juga sama kayak gitu. Nah di sini pohon-pohonnya udah mulai pohon-pohon perdu, pohon-pohon kecil, bukan pohon-pohon gede lagi. Waktu itu kalau nggak salah pohon apa ya, lamtoro ya, campuran ya sama pohon apa gue lupa jenisnya itu. Pokoknya antara lamtoro dan pohon-pohon yang kecil kayak gitu modelnya, tapi bukan cantigi. Nah sini kita istirahat karena memang cuacanya itu panas tidak tapi hujan tidak alias mendung, jadi kita benar-benar nyantai walaupun terbuka ya nggak berasa lah ya. Tambah lagi makanan enak ya, yang masak cantik. Wah udah dah pokoknya seger banget lah. Kelar makan beres-beres, kita preparing lagi menuju ke tempat yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Ya nggak tahu Sabana 1, yang nggak tahu Sabana 2, pokoknya tempat mana aja deh yang terdekat untuk sampai puncak yang bisa kita raih, yang bisa kita capai pada hari ini. Nah kelar itu udah sekitar jam, kan gue tadi berangkat jam 8-an ya, jam 8-an itu kalau nggak salah udah sekitar jam, itu kalau nggak salah udah sekitar jam 10-an dah kita baru start lagi. Nah di sini gue jalurnya agak lupa. Yang gue inget kondisi jalurnya tuh udah nggak enak, udah mulai menguras energi karena kondisinya sudah mulai terjal. Ini yang gue inget. Itu jalan mulai deh gue setengah jam pertama meninggalkan lokasi tempat tadi kita makan ya, sampai ke tengah-tengah perjalanan sebelum nanti gue sampai ke Sabana 2 ya, Sabana 1 terus Sabana 2 itu gue masih fine, tenaga gue masih oke. Itu kan Merapi kalau kita nengok ke belakang kelihatan jelas banget tuh, cakep banget. Sambil jalan kadang-kadang ngeliatin ke Merapi, kebayang dalam hati gue suwe banget lah. Ada-ada aja. Tapi kalau si Neng lihat ke Merapi, dia selalu bilang, Kang besok balik lagi ke Merapi, soalnya tanggung. Kemarin kita cuma sampai di atasnya, di bawahnya inilah, di bawahnya Kolomati, di atas pasar Bubra, di bawah puncak ya, di bawah Kalimati percis lah kurang lebihnya. Lokasi yang terakhir gue bisa gapai ya masih Neng itu. Jadi dia kalau ngeliat ke Merapi ini sepanjang perjalanan bro, dia ini ngeliatin semacam apa ya, gue deg-degan juga kadang-kadang dia ngeliatinnya kan sampai bengong gitu kan, ngeliatin ke Merapi. Gue tepak, enggak Kang, cuman penasaran, tanggung kata dia gitu kan. Ya tanggung kan, tapi urusan kamu selesai. Gue bilang kayak gitu kan. Iya sih kata dia, udah gue jalan. Ngerinya malah ingat sama si cowok itu ya. Iya, soalnya kan tanpa batasan ruang. Kalau yang kayak gitu-gitu sekejap aja dia bisa datang. Tapi rupanya betul-betul enggak bro, betul-betul enggak. Karena memang perjanjian waktu kita turun di Merapi itu, pas gue di Selo kan, dia juga udah dapat jawaban kan bahwa si Neng tuh udah nggak bisa, udah beda alam gitu. Udah gitu sekarang kan dia booking gua. Taruh kata gue juga ada omongan seperti ini ya, ikutin aja ceritanya yang di ini ya, yang di Merapi ya. Karena sebelum ke Merbabu ini kita naik Merapi dulu. Nah jadi biar jelasnya gitu, di Merbabu ini ya intinya sepanjang perjalanan ini gue lupa ya, yang gue ingat itu nanti kita emang jalannya terbuka, terus semacam kayak cerukan itu kita banyak lewatin, itu posisinya udah padang rumput, banyak edelweiss. Nah nanti kita setelah sekitar 2 jam dari lokasi yang gua tadi masak, 2 atau 2,5 jam lah, yang jelas nggak nyampe 3 jam, kita akan ketemu sabana. Tapi nggak terlalu gede sabananya bro, nggak terlalu gede. Mungkin itu yang dibilang sabana 1. Nah itu sabana terus hutan-hutan gitu kan, bukan hutan
bukan hutan pohon-pohon gede, enggak, belukar tapi pohon-pohon kecil lah, pohon-pohon lamtoro sempluk dulu kayak gitu ya. Gua nggak tahu kalau sekarang. Itu juga pemandangan jangan ditanya, bagus banget. Wah, gila, Merbabu lewat Selo bener-bener keren. Soalnya bener-bener kita ngeliat Merapi itu di belakang kita percis atau di samping kiri kita, bener-bener cakep. Jadi sepanjang jalan ini walaupun kita capek nih bro ya, capek berhenti ngeliat ke belakang. Wih gila, Merapi keren banget. Udah sambil jalan. Ini mungkin gua dari sini sampai ke Sabana 2-nya itu kan dari Sabana 1 ke Sabana 2 jalurnya juga asik banget. Wah, mantep banget jalurnya. Ini inget banget gue jalan bentar berhenti neng, break. Tepar gua beneran. Kalau si Neng mah justru semangatnya udah ini. Semangatnya luar biasa banget ya. Wah, dia jalan udah mau ngilang. Woi, berhenti, tungguin baru dia. Paling akang lelet gitu kan. Udah plong dia. Ya soalnya dia udah plong kayaknya. Dia ngeliat ke Merapi pun nggak ada beban bro. Cuman dia bilang mau balik ke Merapi, emang mau naik. Terus kadang-kadang kan gua sama dia orangnya terbuka ya. Memang kalau ada apa-apa ngomong aja, nggak masalah di gunung. Karena kita cuma berdua ini, jadi kita harus kompak. Jadi kalau kita berdua di gunung itu, salah satu di antara kita ada yang merasa nggak nyaman, terutama dengan situasi dan kondisi yang berhubungan dengan hal-hal yang di luar nalar, ya sebaiknya kita saling paham, saling tahu, ya agar apa sih? Agar kita tetap tenang, agar kita tetap bisa saling menguatkan dan meyakinkan bahwa perjalanan kita akan aman-aman aja, bukan malah sebaliknya. Ya kalau jalan berdua itu kita benar-benar harus lebih kompak bro. Kita harus lebih solid. Karena apa? Ya cuman kita berdua kan, yang nggak ada yang lain-lain. Jadi kalau emang ada apa-apa sebaiknya ngomong. Tapi ingat prinsipnya itu bukan untuk menakut-nakuti. Bagaimana deh caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan rekan perjalanan kita, sehingga beban yang dirasakan oleh salah seorang anggota itu bisa kita tanggung bersama. Tetapi pendakian tetap kita lanjutkan dengan ilmu yang ada ya, dengan teori yang kita bisa, tentunya juga dengan pengamatan medan, pengamatan visual yang memang harus kita lakukan di dalam pendakian. Safety-nya itu tetap kita perhatikan. Tanpa itu ya jangan gitu. Tetapi sebaiknya harus bisa nih bro, kalau naik berdua itu benar-benar harus bisa berkomunikasi tentang apapun yang kita ketemukan di perjalanan, hingga tuh kita betul-betul bisa menikmati perjalanan dengan baik, dengan aman, dengan nyaman gitu. Karena kalau salah satu ada beban sendiri juga malah nggak fokus, malah repot juga. Malah repot, nggak enak. Iya, salah seorangnya malah ada bahaya yang mengintai kan di antara kita. Mendingan kita berdua aja. Mau ngelihat setan kayak ya, masalah ada yang pernah ngelihat setan apa enggak, ada yang percaya sama setan apa enggak, itu mah kembali ke pribadi masing-masing. Iya, karena nggak ada malaikat kalau nggak ada setan. Nggak ada yang baik kalau nggak ada yang jahat, nggak ada yang goib kalau nggak ada yang nyata. Ini kadang-kadang lupa orang. Gampang sih kalau mau lihat setan bro, ya orang-orang sombong yang merasa dia nggak pernah lihat setan, dan dia merasa orang-orang yang lihat setan itu orang-orang yang suka menghayal, terus dia takabur dengan keyakinan dia bahwa setan itu nggak ada. Itulah setan, ngaca aja. Karena setan yang sesungguhnya itu sombong ya, kesombongan itu lebih dekat dengan setan. Nah jadi kalau misalnya mau percaya mau enggak ya terserah, kita kembalikan, tapi nggak perlulah untuk menyerang apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain pernah alami, karena kan belum tentu sama yang dialami atau dirasakannya. Nah itulah kekompakan kita di gunung, nggak penting ya, baik yang satu percaya setan, baik yang satu nggak percaya setan, ya terserah aja. Yang paling penting pergerakan kita di lapangan tuh kompak, tidak saling menjatuhkan, juga tidak saling menakut-nakuti, tetapi saling menguatkan dan saling mendukung, saling membantu di dalam pendakian kita. Maka jadilah pendakian yang nyaman. Oke, kita kembali lagi cerita. Nah itu dari Sabana 1 ke Sabana 2, seingat gua ya ini gua agak lupa, tapi adalah gambaran sedikit ya. Itu jalur benar-benar edan ya, jalurnya udah tanah, itu benar-benar nanjak. Itu seingat gue 2 jaman bro, 2 jaman tuh kayak gitu. Itu benar-benar terbuka ya, dan dia udah belukar, kiri kanannya udah dipenuhi oleh belukar. Sudah mayoritas belukar, udah alang-alang. Ada pohon beberapa aja.
Itu jalurnya yang gue inget tuh parah. Nah menjelang kita sampai Sabana 2 nanti adalah setumpuk pohon itu, entah pohon apa ya, seingat gue tuh Edelweiss sama pohon ini semacam pinus tapi kecil-kecil dia, sama sejenis pohon apalah gue lupa. Nah di sini nanti itu sabana cukup lebar ya, sabana cukup lebar. Nah di atasnya tuh udah kelihatan punggungan menuju ke puncak Merbabu. Nah di sini gue udah agak sore bro, udah sekitar jam 4. Nah di sini tuh kita ternyata cuman berdua-dua aja bro ya. Yang kemarin rombongan kemarin yang katanya mau ngebase juga di Sabana 2, ternyata setelah kita tunggu sampai maghrib tidak ada ya sebiji pun kepala yang hadir di Sabana 2. Saat itu di Sabana 2, ntar lu bener-bener ntar sebelum jalan ambil dulu fotonya, save deh. Oke, ada fotonya ya. Itu gue cuman bermodalkan bivak ya. Gue jadi bikin bivaknya itu dari spray ya dalamnya, terus luarnya gue lapisin sama plastik bening saat itu ya. Tapi nyaman, dibilang nyaman karena apa? Spraynya itu untuk ngeredam dingin, nah plastiknya untuk nahan angin. Jadi spraynya itu gue bikin bivak begini, terus gue giniin lebih sedikit nih, set. Baru sebelah sini gue tarik pakai pakai pasak diikat. Nah sebelah sini didingin pakai matras. Nah plastiknya juga begitu, seret. Cuman plastik supaya air itu nggak kena ke dalam. Jadi setelah sampai bawah baru kita giniin tuh, kita gelar gitu, baru kita tindih batu. Nah depannya supaya tertutup sama itu gue ikat, jadi ada semacam kayak pintu. Gue waktu itu pakai peniti, jadi gue penitiin, jadi ketutup depan belakang tuh aman banget walaupun bivak ya, bener-bener nyaman. Begitu juga bagian luarnya. Setelah maghrib ini, awalnya sih gue mau bikin ini bro, biasa bakar-bakaran ceritanya. Kayu udah gue kumpulin. Setelah gue masak itu kalau nggak salah malam itu gue cuman masak ini makanan siap saji. Itu apa sih yang model kayak bubur tapi dia manis, havermut apa ya, oatmeal mungkin juga, gue lupa. Pokoknya gue masak kayak gitu pakai roti tawar, terus coklatnya banyak. Ngopi lah gue di dalam tenda sama ngerokok di dalam bivak tuh santai. Nah sekitar jam 7 ya, gue dengar suara ini kan, suara langkah kaki, bruk, kayak kayak orang baru datang. Terus kayak ada aktivitas orang bongkar tenda, ngobrol-ngobrol gitu kan. Intinya tuh kayak ada orang datang dari arah atas tapi ya bukan dari arah bawah. Dia tuh kayak buka base camp di situ. Wah gue seneng dong berdua-duaan, asik. Ada juga orang itu lama bro, sekitar 1 jaman itu gue dengerin aktivitas kayak gitu tuh, bener-bener sampai dia hening kan, sekitar 1 jam dia hening. Pokoknya intinya tuh di situ suara orang ngobrol sama seperti ada orang aktivitas, entah buka tenda entah apa. Itu nggak terlalu jauh sama gue, jarak sekitar 10 meteran paling lah. Karena memang di Sabana 2 itu ada lokasi yang buat ngebase. Ada fotonya tuh, ada 5 lah yang masih selamat tuh, ntar gue kasih tahu. Sebelah sini kealingan pohon, tempat gue juga kealingan pohon. Nah dia tuh di sebelah sananya, yang area sebelah sana, area yang ada kealingan pohon gitu kan. Dia sekitar 1 jam, wah sepi nih, gue keluar nih. Dalam hati gue biasa kan, kalau kita bikin api unggun, orang-orang tuh biasanya pada ngumpul. Nah gue bikin api unggun, gue keluar. Nah si Neng teh diam, dia kayak nggak percaya gitu, tapi dia nggak mau ngomong. Dia diam sambil dia dia nggak ngomong apa, cuman matanya ngeliatin ke gue kayak ragu lah gitu kan. Ayo Neng bikin api. Si Neng teh cuman ngeliatin terus, akang aja katanya gitu kan. Udah gue buka tuh peniti ya, gue keluar, gue bakar-bakaran nih bro. Itu masih kedengeran orang beneran, kayak suara orang lagi ngangkat mina-minain barang lah, plastik lah kegesek segala macem. Nah, gue bakar-bakaran, gue cuek tuh. Terus gue mulai sengaja nih gue manggil si Neng kenceng-kenceng kan, biar kelihatan ada orang gitu kan. Ayo Neng, gue teriak gitu kan. Ayo sok atuh bakar-bakaran. Suluh udah kebakar nih gitu, kayu bakar udah jadi gitu. Udah siap nih, gue teriak-teriak gitu. Tapi dari sana kok lama-lama sepi kan, sepi. Terus si Neng keluar. Si Neng juga rame lah gitu kan, rame keluar.
Terus si Neng tiba-tiba ngeliat ke arah ini, ke arah yang tadi rame-rame orang itu. Terus dia bilang, Kang, kok sepi katanya gitu. Kan gue cuma bawa senter dari korek. Gue bilang, Neng keluarin garam lah. Ini sebelum tidur ntar pagerin garam, Akang ngecek dulu ke sana. Ya udah, Kang cek kata dia gitu kan. Begitu gue mau jalan ditahan. Kang nanti dulu ah. Neng teh kok merinding gitu kata dia. Maksudnya? Gue bilang gini, kenapa? Enggak kata dia, tapi Neng merinding kata dia. Ah orang, gue bilang kayak gitu kan. Karena apa? Jelas suara langkahnya, suara ngobrolnya, suara kayak lagi bongkar keril gimana sih? Orang lagi aktivitas masang tenda segala macam itu jelas banget. Gue bilang enggak gue bilang orang ini yakin orang, gue bilang kayak gitu. 1 jam kan kayak gitu ya. Si Neng teh, udah kamu di sini aja nunggu api. Oh enggak ikut katanya gitu. Ya udah. Senter dari korek kan cuma ada 2, gue kasih dia 1, gue 1. Ya gue santai waktu itu juga terang bulan bro, terang bulan, untungnya itu terang bulan. Cuman kadang-kadang awan gitu, awan apa namanya, awan mendung nutupin, terang lagi. Nah gue jalan ke tempat asal suara, kutuk jalan, itu gue merinding udah mulai. Gue merinding. Kalau si Neng gue nggak tahu lah, yang jelas si Neng nggak mau lepas nih megang apa namanya, megang baju gue, dia megangin baju gue terus jalan. Ketika gue yakin di lokasi tempat suara tadi buka tenda kosong, nggak ada apapun. Gue senter keliling nggak ada, baru gue merinding beneran. Cerit, agak ada orang. Gue penasaran tapi gue teriak, coy, woi, pokoknya gue teriak gitu kan. Tapi nggak ada sautan kan, nggak ada sautan. Gue merinding nih. Terus gue bilang, aduh bener Neng, udah balik lah. Udah kamu duluan, si Neng jalan di depan tuh, kita ke arah api kan. Begitu balik, kita sampai ke api unggun. Gue nyiapin garam, merinding gue nih, sialan. Gue ngerapin api unggun, garam diambil sama si Neng. Begitu gue lagi megang garam, seumur-umur gue dengar suara anjing lolong, itu baru di Merbabu. Biasanya gue dengar tuh di Pelem-Peleh, ya ada gitu. Ini gue di Merbabu, gue dengar suara anjing lolong panjang banget. Bet, langsung gue merinding total kan, gue cabut langsung golok. Si Neng langsung gue kasih pisau dapur, pegang pisau dapur, gue pegang golok. Kenapa? Lagi-lagi gue ingatkan, kenapa gue menggunakan senjata tajam? Mungkin gue sering banget ngupas ini ya. Dan gue nggak akan bosan karena ini untuk mentalitas kita. Jadi lu sebagai manusia ini harus tahu ya, perintah bukan perintah sih, sabda dari kekasih Allah, sabda dari junjungan kita. Kenapa sih ya kita harus megang benda-benda itu, benda-benda tajam? Ini bukan cerita masalah kalau ada orang hamil, ada orang bunting harus megang gunting, harus megang silet, bukan. Kalau gue bukan itu, gue cuman berpikir apa namanya istilahnya, kenapa sih orang-orang tua ini mereka kalau ada apa-apa pegang gunting, kalau mau ke dapur serem kita dikasih gunting, kita dikasih jarum pentul atau apa. Ternyata punya selidik ya, setelah kita pelajarin. Kebetulan waktu itu gue diajarin sama ustadz ya, dikasih tahu tentang penaklukan kota Makkah. Ternyata itu ada hubungannya erat dengan ucapan baginda Nabi yang saat itu menugaskan Sayyidina Khalid bin Walid untuk menghancurkan 2 berhala di kota Makkah. Dan salah satu berhala itu ada dihuni oleh sesosok jin wanita. Dan setelah Sayyidina Khalid bin Walid menebas kedua berhala tersebut, ternyata setelah beliau melaporkan, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa beliau belum menyelesaikan tugasnya. Ditugaskan kembali nih Sayyidina Khalid bin Walid untuk kembali menghancurkan salah satu berhala yang ada makhluk jinnya tadi. Ketika beliau kembali, beliau melihat penampakan jin wanita, ditebaslah dengan pedang, dan ternyata jin tersebut mati oleh tebasan pedang Sayyidina Khalid bin Walid. Ketika sudah selesai melaksanakan tugasnya, beliau pun melaporkan kepada baginda Nabi, dan baginda Nabi mengatakan, engkau sudah melaksanakan tugasmu. Itulah ternyata hubungannya erat banget. Cuman mungkin orang dulu tidak diceritakan masalah hadisnya. Nah, setelah gue pelajarin, oh ternyata berhubungan dengan hadis yang cukup sahih. Itulah kenapa ketika ada yang aneh-aneh kita pegang golok.
pegang pisau kayak, pegang apa kayak, karena memang ternyata ada. Walaupun kelas kita bukan kelas sahabat, ya, bukan juga kelas orang-orang saleh, ya, tetapi kita kan umatnya Kanjeng Nabi. Selama kita yakin terhadap sabda beliau, selama kita yakin terhadap ucapan beliau, dan kita yakin terhadap Allah, ya, tentunya semuanya ini menjadi sangat berguna karena keyakinan kita sebenarnya. Mungkin goloknya nggak berguna, tetapi karena keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya benda-benda itu menjadi sangat berguna. Itu yang gue pegang, teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau dengar cerita kayak gini jangan takut. Justru lu harusnya berpikir, ya, melihat dari pengalaman orang lain, mendengar dari pengalaman orang lain. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau lu orang ngalamin kayak gitu, ingat, ya, ingat Kanjeng Nabi, ingat Rasulullah, ya, maksud gua juga ingat Allah. Insya Allah itu nggak ada apa-apa. Jangan kita malah ingat yang lain-lain. Jangan malah kita besar-besarkan, kita gede-gedein. Enggak, seperti film-film, setan nggak bisa dibacok, setan nggak bisa dimatiin, setan justru bisa matiin orang. Jangan kayak gitu. Justru kita balik, karena di dalam Islam itu tidak seperti itu, bro. Malah setan bisa kita binasakan, asalkan satu, kita ingat sama Kanjeng Nabi. Ya, segala prosedural yang diperlukan untuk membangkitkan keberanian iman dan Islam kita itu betul-betul berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya. Oke, kita kembali lagi cerita. Di saat gua dengar suara itu, benar-benar anjing melolong, bro. Gua seumur-umur di gunung cuman baru dengar di Merbabu. Saat anjing melolong, benar-benar itu sekitar 3 kali, gue merinding total. Dan sepertinya merinding nih gue. Dan sepertinya di sekitar kita itu banyak banget sesuatu, tetapi secara visual tidak terlihat apa-apa. Hanya hati kecil mengatakan, juga interaksi yang terjadi di kulit kita mengatakan banyak sekali sesuatu di sini. Dalam pikiran gue saat itu, dan ternyata nanti setelah di dalam tenda gue ngobrol sama si Neng, ternyata sama. Kita saat itu merasa kayaknya di situ banyak banget orang, mungkin ada ratusan. Ya, itu di dalam bayangan gue nih, di dalam hati kecil yang mengatakan seperti itu, kalau banyak orang. Tapi kalau kita lihat melotot gini ya nggak ada apa-apa. Saat udah bener-bener gawat gitu, gue langsung sama bareng nih ya, gue masih Neng, gue langsung selawatan berdua sama dia, megang garam, gue megang garam, ya, sama-sama. Terus kita selawatan, baca ayat suci, ya, kita mohon syafaat Kanjeng Nabi. Masalah diterima atau tidak, dapat atau tidak, ya, walaupun dalam teorinya syafaat itu katanya pas hari kiamat baru kita dapatkan, tetapi di dalam doa kita, ya, kenapa sih kita nggak mohon syafaat Kanjeng Nabi? Karena hakikatnya hanya Allah dan Rasul yang tahu urusan itu, bukan masalah di teori. Jadi kalau gue selalu mohon, ya Allah, saya mohon syafaat Kanjeng Nabi. Masalah dapat atau tidak itu nomor 2 miliar. Yang penting kita ajukan dulu. Karena di dalam setiap hal, terutama hal seperti ini, kita selalu berharap kemudahan. Kita selalu berharap yaitu syafaat dari Kanjeng Nabi. Masalah hari kiamat atau sekarang dikasihnya, ya, itu mah urusan Allah sama urusan Rasulnya, bukan urusan kita orang. Apalagi cuman pendapat orang. Gue mah nggak peduli. Di dalam hati kecil gue cuman itu keyakinan gue. Jadi ketika itu kita baca, ya, bukan sama garamnya nih. Garam ini hanya media. Kayak lu mau masak, lu kagak pakai panci, kagak pakai centong, pakai bacot doang, bisa kagak masak? Ya kagak bisa. Ya sama juga urusan kayak gini. Itu ibaratnya panci sama centong kita nih, garam. Ya, untuk apa? Untuk bikin benteng. Lah kok bikin benteng dari garam, Bang? Ya. Itu keyakinan gua. Itu logika gua. Karena yang gua pagerin bukan urusan yang kasar, tapi urusan yang halus. Permasalahan work atau tidak, ya gua kembalikan lagi kepada yang punya garam, kepada yang menciptakan garam, tentunya dengan kasih sayang Kanjeng Nabi, ya. Karena jika kita berselawat, karena jika kita selalu mengingat Kanjeng Nabi, maka jelas-jelas ucapan Rasulullah SAW bahwa beliau pun akan mengingat kita. Jadi itulah yang kita pegang pada saat itu, ya. Berharap Rasulullah mengingat kita, sehingga kita ada dalam doanya Rasulullah, sehingga apa yang kita lakukan,
apa yang kita bacakan sebagai doa dan keyakinan itu bisa diijabah oleh Gusti Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya, Bro. Kadang-kadang kan banyak banget yang pinter urusan. Lu minta syafaat, lu yakin lu dapat syafaat? Dah lah, wajib kita berharap syafaat dari Kanjeng Nabi. Mau kapan kan dikasihnya urusan Kanjeng Nabi itu kan? Benar. Urusan Allah dan Rasulnya. Kita cuma bisa berharap. Jadi setelah gue udah selesai berselawat, garam itu kita genggam, kita ya baca di dalam hati, terus kita coba alirkan nafas kita fokuskan seluruh tenaga kita ke tangan yang ada garamnya. Setelah selesai itu garam gua yang si Neng pegang dikasih ke gua, digabungin, itu baru gua puterin di sekitar tenda. Selebihnya baru gue ciprat-cipratin tuh ke sekitar untuk bikin teritorial sendiri kan dari makhluk-makhluk Allah yang sifatnya tidak kasat mata. Masalah berhasil atau tidak gue kembalikan lagi tadi yang seperti gue ceritakan. Yang penting kita yakin bukan sama garamnya ya, itu hanya seperti gue bilang tadi ya, centong sama panci buat masak gitu. Terus lebihnya gue lemparin ke api, bunyi kan bletak. Itu emang 3 kali anjing itu melolong, cuma 3 kali, Bro. Begitu gue masuk setelah prosesi yang tadi gue lakukan itu alhamdulillah mungkin sekitar 2 jam 3 jam lah nggak ada apa-apa. Jadi begitu masuk ada suara kayak gitu, gue sempat ngobrol sama si Neng. Udah nggak apa-apa, ngobrol aja, gue bilang kayak gitu. Insya Allah aman, gue bilang dengan izin Allah. Tuh pisau jangan lepas ya, kalau bisa taruh aja di samping. Gue juga golok ada di samping gue. Udah ngobrol lah. Emang waktu baru-baru ngobrol, nah ini aja berdiri, itu merindingnya minta ampun, Bro. Cuman ya gitu, kita nggak tahu nih. Cuman di hati kecil aja ngerasa banyak banget sesuatu, tetapi kita nggak tahu apa. Intinya mata ini nggak tahu, cuman mata ini kalau kita meremin tuh kelihatan tuh kayak ada orang banyak banget itu di sekitar kita. Ya mereka tuh waktu itu, kalau gue di dalam hati kecil mengatakan, di dalam pikiran gue mengatakan itu orang-orang Jawa ya, berpakaian lurik Jawa.